Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Nurulina, calon guru penggerak Angkatan 7, akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah saya, yaitu SDN Kenari 08. Diseminasi ini akan meliputi 3 motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Diseminasi ini saya laksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 pada pukul 1 siang sampai dengan jam 2.30 siang. Berikut video diseminasi yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazhuruhu ala dinil kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Susi Nurulina sebagai calon guru penggerak Angkatan 7. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Kenari 08. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi begitu banyak kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa mengadakan acara diseminasi CGP Angkatan 7 yaitu oleh Ibu Susi Nurulina. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Ibu Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga beliau dan kepada sahabatnya dan kepada kita semua sebagai barisan beliau yang ada nanti di akhir nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini tanggal 24 Januari hari Selasa kita mengadakan diseminasi budaya positif modul 14 yang akan dibawakan oleh Ibu Susi Nurulina.
Sebelum itu, marilah kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya izinkan saya untuk memberikan ini acara kegiatan ini pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan, dan mungkin langsung saja oleh Bu Susi dengan acara yang nanti akan disampaikan diseminasi angkatan 7 ini, yaitu budaya positif. Kemudian nanti langsung sekali tanya jawab ya, tanya peserta, kemudian penutup. Baiklah, Bapak Ibu semua, kita bersama saya cukup sambil duduk saja. Ya, mungkin yang dipimpin oleh Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu mimpin lagu Indonesia Raya. Ya Bapak Ibu semua, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Dengan ketiga, Indonesia tanah air, tanah tunduk pada aku berdiri. Indonesia Raya. Selanjutnya adalah acara yang kita tunggu, yaitu acara diseminasi materi modul 1/4, yaitu budaya positif, nanti akan disampaikan oleh Ibu Susinan, Datar Riwayat Hidup Ibu Sinurina SPD. Beliau lahir di Jakarta 12 Agustus 1974, merupakan guru kelas 4 di SDN 08, pendidikan terakhir bagi SD, yang lulus tahun 2017. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan paparan yang akan dibawakan oleh Ibu Susi Nurlina. Kepadanya, kepada Bu Susi Nurlina dipersilakan untuk menyampaikan diseminasi modul 1/4 budaya positif. Baiklah, Bapak Narim, terima kasih. Silakan Ibu Susi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita memulai acara ini. Kita mulai ya acara ini. Pergi ke pasar untuk membeli buah mangga dan buah kiwi. Selamat datang pada acara ini. Semoga kita berinspirasi. Bapak Ibu, suaranya kedengeran nih. Keren Bapak Ibu, terdengar ya suara saya ya? dengar. Nah, baru dengar tuh. Terdengar Bu. Baiklah Bapak Ibu, aksi nyata budaya positif ini yang melatar belakangi saya untuk melakukan aksi nyata ini adalah masih banyaknya siswa atau murid yang sering melanggar peraturan kelas atau sekolah sehingga mendapatkan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dengan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Kemudian juga menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah dengan terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan antara para murid dan guru sebagai fasilitator, kemudian juga murid mampu menerapkan dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati.
Rencana-rencana dan tindakan yang telah saya lakukan dan akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya telah menghadap Kepala Sekolah yaitu Ibu Dian Nurjati Priharani, SPD, selaku PLT Kepala SDN Kendari 08, dan menjelaskan kepada beliau betapa pentingnya penanaman budaya positif dengan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin beliau untuk melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu rekan sejawat. Akan melakukan presentasi kepada teman-teman diseminasi mengenai budaya positif sekolah. Bu, jadi saya mohon izin dari Ibu untuk melakukan diseminasi tersebut. Diseminasi ya, Bu? Iya, Bu. Akan saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari jam 1 siang. Ya. Melalui via Zoom, Bu. Ya. Baik, Bu Susi silakan laksanakan tugas sebagai CBP. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini berjalan lancar, dilakukan dari awal sampai selesai nanti. Silakan apa-apa yang dibutuhkan, kami hanya dapat memberikan dukungan dan juga doa, serta mungkin jika Ibu Susi memerlukan fasilitas yang dibutuhkan seperti jaringan internet di sekolah, silakan. Ya. Baik, Bu, terima kasih atas izin Ibu dan dukungannya. Semoga nanti diseminasinya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sukses selalu, Bu Susi. Iya, sama-sama, Bu. Makasih, Bu. Bapak Ibu, mengenai pemahaman materi budaya positif ini. Dan yang akan mungkin saya lakukan berikutnya adalah berkolaborasi dengan para wali kelas, yaitu Bapak Ibu sekalian, untuk membentuk keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan kemudian tentunya memantau, merefleksi, serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibentuk. Bapak Ibu sekalian, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dan sungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Nah, dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian, itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi itu artinya, jadi untuk disiplin itu harus ada dari dalam diri kita sendiri. Namun apabila memang itu tidak bisa dilakukan, maka harus ada pihak lain yang mendisiplinkan kita. Serta peraturan dengan demikian, maka harus disiplin itu juga harus berada dalam suasana yang merdeka. Jadi tidak dalam bentuk sebuah paksaan. Dan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal ini berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari itu suku, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai itu merupakan fondasi dari kita berperilaku. Salah satu dari nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berhal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Dari latar belakang ini, bahwasanya murid masih saja sering melanggar peraturan kelas atau sekolah sehingga mendapatkan hukuman dari pelanggaran yang dilakukan, maka dari itu kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri dulu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Ataukah untuk mendapatkan hadiah? Atau mendapatkan uang,
atau mungkin alasan lain orang melakukan sesuatu. Jadi apabila kita melakukan sebuah kewajiban atau sebuah peraturan, melaksanakan peraturan, apakah itu karena kita ingin mendapatkan senyuman dari orang lain, ataukah karena memang dari diri kita sendiri ingin melakukannya? Maka mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, dan apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain. Karena terkadang kita melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi nanti korelasinya kita akan lihat. Adapun menurut Brian Gosar, dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, menurut Bapak Ibu, apabila kita melakukan sesuatu atau kita menjalankan sebuah peraturan itu, apakah itu karena menghindari hukuman, ataukah untuk mendapatkan imbalan, atau kita ingin menghargai diri kita sendiri dengan nilai yang kita yakini? Menurut Bapak Ibu, yang mana yang lebih sesuai? Apakah nomor 1, 2, atau 3? Bapak Ibu, mungkin bisa dijawab. Nomor 3. Ya, ya. Idealnya nomor 3, Bu. Ya, betul sekali, Bu Eva, Bu Lilis. Ya, jadi kita melakukan atau motivasi kita melakukan sesuatu atau perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang seseorang yang kita inginkan dan menghargai diri kita dengan nilai yang kita percayai. Terima kasih. Nah, sebagai seorang guru, kita sebagai guru, ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan, kira-kira tindakan yang mana yang akan kita lakukan atau Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan menunjukkan kesalahan dan memintanya untuk melihat kesalahannya baik-baik, atau Bapak Ibu akan mengatakan seharusnya tahu bagaimana seharusnya bertindak, atau Bapak Ibu akan mengingatkan murid akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya, atau Bapak Ibu bertanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau yang terakhir Bapak Ibu akan mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira yang mana yang akan Bapak Ibu lakukan, yang mungkin sering atau yang idealnya dilakukan oleh seorang guru? Nomor 4. Nomor 4. Oke, bertanya kenapa perbuatan yang seharusnya tidak kamu lakukan. Oke. Nomor 1, Ibu. Nomor 1, oke, melakukan kesalahan, mintanya untuk melihat kesalahannya baik-baik. Ya, ada lagi? Ada lagi, Bapak Ibu? Bagaimana dengan nomor 2? Kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Apakah ini bisa dilakukan? Itu solusinya nanti. Ya, jadi ya itu ini memang nanti ada relevansinya, Bu. Jadi memang kita akan membahas ini lebih lanjut ya. Oke, jadi memang sebagai guru kita menempatkan siswa untuk bisa mencari solusi atas permasalahan yang mereka buat. Ya, misalnya mereka melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan menempatkan mereka. Maka dari itu kita dalam kurikulum mereka ini kita membuat pembelajaran atau melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi memang kita selalu melibatkan siswa dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran kelas berupa kognitif ataupun dalam hal berperilaku.
Mungkin yang lebih sesuainya bisa yang nomor 5 ya tadi ya. Kan ini. Jadi yang baik yang mana, Bu? Kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kalau jadi kita menganggap siswa sudah kita menganggap siswa itu sudah paham mana yang baik dan mana yang tidak gitu. Iya, betul. Nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk hal ini. Kita lanjut dulu ya, Bu Eva ya. Oke. Nah. Ya. Nah, saya lanjut dulu. Agar kita mengetahui bahwasanya siswa itu melakukan kesalahan itu atas dasar apa, ya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Ya, siswa atau murid melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya kan. Ya, berbagai macam alasan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kita ambil satu contoh, misalnya ada seorang siswa, kita ambil sebut saja namanya Doni ya. Doni itu melakukan sebuah kesalahan, yaitu dia mengambil bekal sarapan temannya. Kemudian setelah dilaporkan, guru tersebut bertanya, kenapa, alasannya apa Doni? Nah, jika Doni berkata bahwa dia melakukan hal tersebut karena dia merasa karena dia tidak membawa bekal atau karena dia lapar, itu artinya dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Namun apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, lalu temannya melapor ke guru itu melapor ke orang tua, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian apabila dia Doni melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia dan menuruti keinginannya memberikan makanannya, itu sebetulnya juga Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atas kekuasaan. Atau jika dia memberikan alasan lagi bahwa dia bosan dengan bekal yang diberikan ibunya yang diberikan bekal yang sama, maka dia ingin bekal yang berbeda, yang temannya miliki mungkin berbeda, beraneka ragam, sehingga dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Namun yang terakhir, jika dia hanya iseng, ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal saat dia ambil makanannya, lalu menurut dia ekspresi temannya itu lucu, itu artinya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi itu adalah beberapa poin dari kebutuhan dasar manusia. Jadi jika siswa melakukan sebuah kesalahan itu tentu ada alasan atau dasar dari kebutuhan yang belum mereka dapat penuhi. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, perlu dalam sebuah kelas itu kita membuat apa yang disebut menjadi sebuah keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas ini yang dilakukan sama-sama dengan tentunya melibatkan siswa. Nggak ngerti ngomongnya apa yang di dalam situ? Ya, pembentukan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan berupa penyataan universal. Jadi pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat
dalam bentuk positif. Jadi kita hindari penggunaan kalimat-kalimat yang bernada negatif. Dan keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian sebaiknya juga sesuatu yang dapat diterapkan, ya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini lewat kegiatan yaitu surat pendapat, yaitu bentuknya musyawarah, ya. Dan setelah kita membentuk keyakinan kelas itu, semua warga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu, apakah akan ditambah atau diperbarui seperti itu. Ini saya stop share dulu. Menjaga kebersihan kelas dan membantu teman yang kesusahan. Terima kasih, Regi. Sama-sama. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, tadi adalah salah satu contoh dari pembentukan keyakinan kelas, yaitu di mana mungkin awalnya mungkin guru menyiapkan kertas, mungkin kertas yang sudah dipotong membentuk sebuah persegi mungkin. Kemudian kita bagikan kertas itu satu persatu kepada siswa. Kemudian setiap siswa menuliskan keyakinan kelas seperti apa yang ingin mereka buat, misalnya. Dan tentunya seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa keyakinan kelas itu sebaiknya adalah bersifat positif. Jadi hindari untuk penggunaan kalimat-kalimat negatif. Jadi saat membuat keyakinan kelas itu kita gunakan kalimat positif daripada membuat contohnya jangan membuang sampah. Mungkin kita bisa menggantinya dengan membuang sampah di tempat. Jadi kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas dalam bentuk frase yang positif, ya. Dan oke, seperti itu, dan tentunya melibatkan seluruh siswa. Dan nanti setelah kita sudah mendapatkan, mungkin ada beberapa keyakinan kelas yang sama, mungkin kita bisa satukan. Jadi kita bisa membuatnya menjadi hanya beberapa, ya. Jadi tidak semua kita gunakan, tapi kita bisa menyatukan beberapa keyakinan kelas yang sekiranya itu sama, kita bisa satukan dan sehingga membentuk beberapa keyakinan kelas yang nantinya akan disepakati oleh para siswa, seluruh peserta didik di kelas. Oke, kemudian kita lanjut, Bapak Ibu. Share. Sejauh ini untuk keyakinan kelas sudah bisa dipahami, ya Bapak Ibu, ya. Jadi keyakinan kelas ini kita buat agar supaya siswa itu merasa bahwa mereka lah yang menentukan sebuah peraturan itu ada. Jadi bukan dari pihak sekolah atau guru yang membuat peraturan, tapi itu semua datang dari para siswa itu sendiri.
Ya, saya lanjutkan aja ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Sebentar nih, tapi kok ya, setelah kita membentuk sebuah keyakinan kelas, maka yang selanjutnya adalah kita melakukan restitusi, Bapak Ibu ya. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat suatu kesalahan. Tujuannya adalah mereka menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, yang pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi, kaitannya dengan yang tadi sudah kita bahas, Bapak Ibu, bahwa kita memiliki motivasinya tadi ya, yang nomor 3 Bapak Ibu pilih, bahwa kita memiliki pada dasarnya kita memiliki motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi, kemudian dengan restitusi ini, kita mengajarkan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah mereka buat. Ya, jadi ada seperti contoh yang akan saya tampilkan berikut ini. Contoh dari restitusi. Tadi si Gali ngerusuh, Bu. Ngerusuh gimana? Tadi kan lagi main Uno, Bu. Tiba-tiba Gali datang langsung nendang kartu Unonya, Bu. Terus apa yang kamu lakukan? Aku pukul aja, Bu, Galinya, Bu. Kamu pukul Gali? Oke, baik. Ibu panggil Gali ya. Ya, Bu. Apa yang terjadi tadi? Tadi saya ngerusuhin Firji, Bu. Soalnya saya diajak main, Bu. Oh, kamu nggak ngerusuh karena kamu tidak bermain? Iya, Bu. Lalu ya Ibu paham, kamu mau ikut main kan, ikut senang-senang sama teman kamu ya. Tapi menurut kamu apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar? Salah, Bu. Salah. Lalu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Menjaga kerukunan, Bu. Iya, betul. Jadi kan seharusnya kan jaga kerukunan kan. Nah, jadi kalau mau bermain harus seperti apa? Harus rukun, Bu. Harus rukun ya, harus kalau mau diajak bermain ya baik-baik bicaranya, ya kan? Fiji, kamu tadi apa yang kamu sudah lakukan ke Gali? Memukulnya. Kenapa kamu pukul dia? Karena dia mengerusuhi permainan Uno. Oh, ya Ibu paham. Kamu merasa terganggu dan kamu ingin supaya kesenangan kamu tidak diganggu kan? Tapi menurut kamu apakah tindakan kamu itu benar? Menurut saya salah sih, Bu. Salah. Nah, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar menurut kamu? Kerukunan. Menjaga kerukunan juga ya. Nah, lalu apa yang akan kamu lakukan? Meminta maaf. Minta maaf ya. Lalu mengajak main
main gali. Oh, nanti kamu ajak main gali ya. Dan nanti rukun ya bersama ya. Tapi bunda kan ada nomor 5, Pak. Saya masih ingat. Lah. Di sini, Pak. Udah diubah di sini mal jangan, emang diubah. Bagaimana perasaan kalian setelah menjalani segitiga restitusi tadi? Coba Ibu tanya ke Galih dulu. Saya menyadari kesalahan saya. Dan Virgi, Dan saya akan menjalankan keyakinan kelas yang saya sudah sepakati. oke, terima kasih. Harus janji ya. Oke. Tadi juga janji ya. 2 kali 12 berapa? 2 kali 12. Sama 1. Pada kasus yang kedua ini, terdapat siswa yang datang terlambat. Kemudian guru menanyakan, sudah jam berapa sekarang nak? Lalu siswa menjawab, sekarang sudah jam 6.35. Dan guru menanyakan, seharusnya masuk sekolah jam berapa? Jam 6.30, sebelum jam 6.30. Kemudian guru menanyakan apakah tindakan yang dilakukan ini benar atau salah. Tentunya siswa akan menjawab bahwa ini tidak benar. Kemudian guru pun menanyakan keyakinan kelas yang mana yang telah dilanggar. Lalu murid akan menjawab bahwa datang tepat waktulah pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian guru menanyakan, lalu apa solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini? Siswa berkata bahwa dia akan bangun lebih pagi sekitar jam 5. Lalu guru memastikan bahwa hal tersebut tidak terulang kembali dan siswa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan siswa setelah menjalani segitiga restitusi ini merasa bahwa dia menyadari kesalahannya dan dia akan mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati. Itu adalah contoh dari segitiga restitusi. Jadi yang saya lakukan pada saat siswa melakukan kesalahan, yaitu yang pertama kita mengidentifikasi dahulu apa yang telah terjadi. Kemudian yang kedua kita memvalidasi. Jadi kita mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Dari yang sudah kita saksikan bahwa kebutuhan dasar akan kesenangan yang belum terpenuhi dari Gali, sehingga dia melakukan kesalahan dengan mengganggu temannya yang sedang bermain. Kemudian yang ketiga yaitu kita melakukan menunjukkan kepada siswa bahwa bagaimana solusi yang harus dilakukan. Jadi siswa tersebutlah yang harus mencari keyakinan kelas yang mana yang telah dilanggar, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jika mereka melanggar keyakinan kelas bahwa menjaga kerukunan, sehingga mereka tahu bahwa jadi saat bermain itu harus rukun, dan jika melakukan kesalahan dan harus konsekuensi untuk meminta maaf. Dan keyakinan hubungannya dari segitiga restitusi dengan keyakinan kelas, dengan tadi motivasi intrinsik yang sudah kita bahas tadi adalah untuk membentuk siswa, membuat budaya positif di dalam kelas, dan tentunya nanti lingkup yang lebih luas adalah di sekolah dan juga di lingkungan sekitar mereka.
rumah juga atau di lingkungan saat mereka berada di luar sekolah. Jadi seperti itu paparan dari saya. Jadi yang terakhir adalah posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol, yaitu sebenarnya ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua posisi kontrol yang membuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol memantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol yang saya sebutkan tadi, yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Yaitu kita memiliki saat kita menangani suatu permasalahan yang dihadapi siswa, kita tidak perlu emosi. Jadi kita bersuara netral, tidak juga terlalu lama, tapi tidak juga bernada tinggi. Lalu kita ciptakan identitas yang positif, ya, bahwa masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dan guru juga dengan tulus menanyakan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang seperti tadi, kenapa kamu melakukan hal ini, alasannya apa. Jadi supaya kita juga tahu kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi sehingga siswa ini melakukan sebuah kesalahan. Dan guru juga membimbing siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri. Nah, itulah posisi kontrol sebagai manajer yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian paparan atau diseminasi yang saya berikan. Dan saya serahkan kepada Pak MC terlebih dahulu jika ada pertanyaan. Silakan Bapak Harim. Baik, terima kasih Bu Susi atas paparannya yang luar biasa. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan diseminasi dari pemaparan modul 1.4, yaitu budaya positif. Kepada Bapak Ibu semua, silakan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, silakan untuk bertanya atau tanggapan pada seluruh yang ada di sini. Kami persilakan. Silakan dibuka mikrofonnya. Ibu Ayu. Ibu Ayu. Di-mute dulu, Bu Ayu. Di-mute dulu. Ya, sudah. Terima kasih Pak Narim atas kesempatannya. Ini Bu Susi, saya mau menanyakan saja, tadi di awal-awal itu ada peraturan kelas dan kemudian ada keyakinan kelas gitu ya. Kira-kira apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas gitu? Atau apakah ada kesinambungannya atau ada justru perbedaannya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Mungkin itu aja peraturan saya. Pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan berikutnya, saya menjawab pertanyaan dari Ibu Ayu. Saya Pak. Ya, boleh. Silakan Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanyanya nggak banyak, cuman gimana untuk membedakan anak yang berkebutuhan khusus, itu aja. Terima kasih. Oke, baik Bu Tuti, Ibu Susi, mungkin sekaligus aja pertanyaannya ya. Mungkin satu lagi yang mau bertanya. Terima kasih Bu Tuti. Ya, sekaligus itu dijawab nanti. Siapa? Silakan, raise hand. Ya, satu lagi. Berbeda. Ayo deh. Ya, Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ya. Salam. Terima kasih kepada Bu Susi yang telah menjadi moderator dalam program calon guru penggerak ini. Saya cuma ingin menanyakan, apakah setiap kasus yang ada di dalam kelas kita harus bertanya kenapa, mengapa, dan sebagainya. Apakah tidak kita teliti dulu gitu ya,
sekali, 2 kali, 3 kali baru kita iniin gitu ya. Maksudnya gitu. Apa langsung ditegur atau kita teliti dulu apa dia ini punya karakter yang terus-menerus begini atau gimana. Menurut saya seperti itu. Apa langsung ditegur atau kita harus teliti dulu. Jadi ada silpusnya gitu maksudnya. Ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Elvida. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama dari Bu Ayu tadi, apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas ya. Yang kedua Ibu tadi bertanya tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi terhadap kelas rendah. Supaya BK. Oke. Kemudian yang Bu El tadi pertanyaan tentang bagaimana ketika ada karakter anak dalam menerapkan restitusi tersebut. Ya, baik. Ya, silakan Bu Solusi dijawab. Ada boleh satu lagi nggak Pak? Oh iya, oke, satu lagi boleh. Segitiga restitusi ya? Silakan. Ya. Mau nanya Pak, bagaimana penerapan segitiga restitusi di dalam kelas? Di kelas rendah. Di kelas rendah. Ini saya kan kelas tinggi, seperti apa? Di kelas rendah seperti apa? Apakah ada perbedaan yang mendasar? Terima kasih. Bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk kelas tinggi ya? Tinggi dan kelas rendah. Apakah ada perbedaan yang mendasar? Oke, baik Bu Susi, silakan dijawab. Terima kasih Bapak Ibu-Ibu sekalian atas pertanyaannya. Saya jawab pertanyaan pertama ya dari Ibu Ayu, peraturan kelas perbedaannya dengan keyakinan kelas, mungkin kesepakatan kelas juga ya. Peraturan kelas itu dibuat biasanya oleh pihak sekolah ya. Jadi dibuat oleh pihak sekolah yang mana siswa berkewajiban untuk mematuhinya. Sementara untuk keyakinan kelas kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan keyakinan kelas seperti apa. Mungkin dalam hal ini sebenarnya ada sebuah peraturan, tapi yang disepakati bersama oleh seluruh siswa. Jadi kita menempatkan siswa sebagai yang menentukan. Jadi yang menentukan ini adalah para siswa itu sendiri, bukan dari guru ini hanya sebagai fasilitator. Nah, jadi kita memberikan keleluasan kepada siswa untuk menentukan seperti apa peraturan seperti apa yang akan dijalankan, dipatuhi oleh seluruh warga kelas tersebut. Demikian Ibu Ayu. Jadi berarti mungkin peraturan kelas itu bisa berawal dari kita buat keyakinan kelas dulu. Jadi keyakinan kelas, kemudian kita buat jadi peraturan kelas itu bisa nggak seperti itu? Mungkin kurang lebih bisa seperti itu ya, tapi memang kita menyebutnya sebagai sebuah keyakinan kelas dibanding sebuah peraturan itu kan mungkin sedikit lebih ada unsur memaksa ya. Kalau ini kita mengharapkan bahwa semua itu datang dari kesadaran pribadi masing-masing siswa. Jadi memang kita lebih menyebutnya sebagai sebuah keyakinan kelas. Seperti itu. Oke, ya terima kasih Bu Susi. Wahyu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Tuti, bagaimana membedakan siswa yang berkebutuhan khusus? Mungkin kalau untuk cara appearance ya, atau penampilan fisik, mungkin untuk siswa berkebutuhan khusus itu tentunya sebagai guru kita bisa membedakan ya, karena dari perilakunya itu mungkin kalau secara fisik ya ini tergantung dari kebutuhan khusus seperti apa ya. Mungkin kalau yang sudah jelas mungkin kebutuhan khususnya adalah mungkin tunarungu itu kan udah jelas ya. Mungkin yang dimaksud oleh Bu Tuti mungkin yang memiliki kesulitan belajar ya, seperti itu ya. Mungkin seperti yang di kelas saya ada siswa berkebutuhan khusus, memang secara fisik mungkin dia terlihat biasa aja, tapi dalam hal kognitifnya dia itu memang mungkin kemampuannya, daya tangkapnya itu di bawah rata-rata anak seusia dia. Jadi mungkin kita dapat membedakannya, untuk membedakan terutama mungkin dari cara kita lakukan, kita mungkin bisa menempatkan siswa itu yang kita memang sudah apalagi jika siswa itu sudah mempunyai surat keterangan khusus ya dari
pihak terkait atau mungkin sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit bahwa memang siswa itu berkebutuhan khusus, maka memang penanganannya adalah kita menempatkan siswa itu secara lebih, dalam tanda kutip, lebih spesial ya, mungkin menempatkannya bisa duduk di samping guru gitu, dan memang standarnya tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain. Jadi memang kita harus memberikan dalam arti siswa itu akan memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan level kemampuan yang dimiliki. Demikian Ibu Tuti, apakah cukup membantu penjelasannya? Ibu Tuti, mana? Tapi di itu ya, Bu Susi, tetap disatukan gitu kan, nggak diperbedain gitu ya? Oh iya, cuman iya. cara penerapannya aja beda. Iya betul. Jadi memang kan apalagi sekolah, terutama di sekolah kita ini di SDN Kerana 08, kita adalah sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus. Jadi memang kita sekolah yang mendukung pendidikan inklusif ya. Jadi sehingga memang kita tidak boleh menolak siswa yang memiliki kebutuhan khusus, tapi kita menempatkan mereka bersama-sama siswa yang tidak memiliki kebutuhan khusus, tapi memang kita membedakannya dalam pembelajaran ataupun dalam bentuk penilaiannya juga. Ya, Bu Tuti, terima kasih Bu Tuti. Ya, terima kasih Bu Tuti. Yang untuk Bu El, ya pertanyaannya apakah setiap kasus itu harus ditegur atau terlebih dahulu? Sebaiknya untuk setiap kasus kita tangani, memang kita harus bertindak lanjuti ya Bu El, agar supaya memang tidak terjadi atau tidak terulang kembali. Jadi memang segitiga restitusi itu memang sebaiknya dijalankan, dan kita lihat apabila memang masih mengulangi kesalahan yang sama, mungkin kita harus ada koordinasi juga dengan pihak orang tua. Mungkin seperti itu ya Bu El ya. Bu Susi, kasus itu, anak itu kan bukan dalam hal kekerasan saja ya. Termasuk kasus itu anak tidak memahami pelajaran atau sebagainya, itu kan termasuk kasus. Kita lihat dulu atau kita tegur langsung atau gimana. Jadi kalau memang Pak, terima kasih Bu El. Jadi mungkin kalau berhubungan dengan kognitif itu memang kita harus ada koordinasi dengan pihak orang tua, karena memang kita sebagai guru tidak bisa diberikan kewenangan 100% bahwa anak ini akan ada progres kemajuan yang signifikan tanpa ada kolaborasi dengan pihak orang tua. Jadi untuk hal yang Bu El maksud dalam hal kognitif, pembelajaran, mungkin itu koordinasi dengan orang tua. Namun ini jika berbicara tentang sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siswa, yang kita harus lakukan adalah kita harus segera menangani masalah itu, jangan sampai hal tersebut terulang lagi di kemudian hari. Apalagi jadi langsung ditegur gitu ya? Iya, sebaiknya langsung ditangani Bu. Kalau memang siswa itu melakukan sebuah kesalahan, bukan dalam hal pembelajaran ya, ini dalam hal berperilaku ya. Oke, Bu El. Ya, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Bu Lilis, bagaimana penerapan segitiga kelas rendah dan tinggi? Kita tentunya menyesuaikan dengan pemahaman siswa itu sendiri ya. Tapi memang segitiga restitusi itu harus tetap dijalankan sesuai dengan prosedurnya, yaitu yang pertama kita mengidentifikasi permasalahan itu, kemudian kita melakukan validasi dari kesalahan yang telah dilakukan, dan kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang mana yang telah dilanggar dan apa solusinya. Mungkin untuk kelas yang rendah kita bisa bimbing ya, masih bisa dibimbing ya untuk mencari solusinya. Kita mungkin dipancing ya dengan berada bentuk pertanyaan. Apakah menurut kamu kita itu harus menjaga kerukunan? Nah, nanti mungkin dia menjawab, oh iya Bu, menjaga kerukunan. Tapi mungkin untuk yang kelas ini mereka udah bisa memberikan apa ya istilahnya opini atau pendapat mereka sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah ada. Jadi mungkin kalau untuk kelas rendah masih bisa dibimbing ya. Sebenarnya sama aja ya, tapi mungkin sesuai dengan apa istilahnya ya. Tingkat pemahaman siswa aja. Tapi untuk prosesnya itu tetap sama ya, ya. Sebenarnya sama aja ya, tapi mungkin
Ya, cukup jelas Bu Lilis. Istilahnya ya, tingkat pemahaman siswa. Tapi yang mungkin prosesnya Ini kelas tinggi ya? Iya, kelas rendah dan tinggi pada dasarnya sama prosesnya, mungkin hanya cara untuk penyampaiannya. Jadi untuk kelas rendah mungkin masih bisa kita bimbing dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memancing. Mungkin untuk kelas rendah juga, kelas tinggi juga seperti itu ya, karena nggak semua siswa juga memiliki nalar kritisnya itu cepat berpikir juga ya, masih harus dibimbing ya. Jadi secara umum sama ya, karena prosesnya juga sama. Itu Bu Lilis. Jelas Bu? Baik, terima kasih Bu Susi. Iya, sama-sama. Sudah cukup jelas. Iya. Iya, sama-sama jelas. Ngelek ya? Bila ya? Baik, terima kasih Bu Susi atas jawaban dari pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu semua, tak terasa waktu hampir 2 jam kita menemani diseminasi budaya positif ini. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Susi dapat bermanfaat buat kita semua tentunya, terutama pada saat pembelajaran di kelas nanti. Dan semoga ilmu yang bermanfaat ini menjadi amal baik buat Bu Susi khususnya karena sudah memberikan beberapa paparan yang budaya positif. Baik, saya sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan atau kesalahan. Saya tutup acara diseminasi ini dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Siadi. Terima kasih Pak Marim. Keren, Sus. Manarim keren. Thank you Bu Sri, Bu Yuli. Bukan jadi apa-apa, Kak, keren di sini. Khusus Manarim keren. Anak buah, anak buah. Demikianlah diseminasi yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Tentunya tindak lanjut yang akan saya lakukan kemudian adalah melakukan kerjasama, berkolaborasi bersama rekan sejawat saya, para wali kelas dalam membentuk keyakinan kelas juga dalam menjalankan segitiga restitusi. Dan setelah terbentuknya keyakinan kelas dan menjalankan segitiga restitusi dan tentunya kemudian kita akan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan dari keyakinan kelas yang telah dibuat oleh tiap-tiap kelas dan juga pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah saya. Baiklah, terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.